Halo, salam jumpa lagi bersama saya Ridwan Indarto. Saya dari SDN Pondok Cabe 03 Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merancang atau memodifikasi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang perlu kita ketahui pertama adalah pengenalan tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran berfokus pada pendefinisian dan pengaturan standar yang akan dinilai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini melibatkan penentuan matriks yang jelas, serta proses evaluasi yang relevan dan sesuai dengan konteks pendidikan. Jadi jangan keluar dari konteks pendidikan ya Bapak Ibu. Dengan demikian memiliki kriteria yang baik, pendidik dapat memastikan bahwa tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Jadi kita tujuannya itu untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Adalah sangat penting untuk merancang atau memodifikasi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Pentingnya itu dapat kita rumuskan menjadi 3 poin. Yang pertama itu optimal learning environment, yaitu mengubah atau memodifikasi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dapat membantu dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal, yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan mekanisme dan memaksimalkan proses pembelajaran. Yang kedua, adaptasi terhadap perubahan. Perubahan dalam kurikulum atau lingkungan pembelajaran seringkali memerlukan penyesuaian kriteria ketercapaian. Penting untuk memahami bahwa kelenturan dan adaptasi adalah kunci untuk suksesan jangka panjang. Poin yang ketiga itu menjaga keseimbangan. Dalam merancang atau memodifikasi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, kita dapat merancang ulang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut dalam rangka menjaga keseimbangan antara ekspektasi pembelajaran, tujuan akhir tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Jadi ini 3 poin penting. Yang pertama itu optimal learning environment, adaptasi terhadap perubahan, dan menjaga keseimbangan. Ini sangat penting dalam poin untuk mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam merancang atau memodifikasi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, ada beberapa langkah yang dapat kita rumuskan. Yang pertama itu mengenai analisa kebutuhan dulu, kemudian pengumpulan data, selanjutnya adalah pengembangan kriteria tersebut. Kriteria tujuan pembelajaran maksudnya ya. Yang pertama, analisis kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan aktual siswa dan lingkungan belajar adalah langkah awal yang penting dalam proses merancang atau memodifikasi kriteria ketercapaian tujuan pelajaran. Jadi kita itu mau melakukan pembelajaran itu harus mengetahui apa kebutuhan siswa dan apa saja yang dapat membantu dalam pembelajaran, baik itu lingkungan maupun materi ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan data yang relevan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk mendukung pengambilan keputusan yang didasarkan pada bukti nyata. Jadi jangan sampai kita merancang ketercapaian tujuan pembelajaran itu berbeda dengan apa yang ada di lapangan atau di sekelas atau di sekolah. Jadi harus datanya itu relevan, harus nyambung gitu ya Bu, Bapak Ibu. Jangan kita ngarang-ngarang gitu. Yang ketiga yaitu pengembangan kriteria. Jadi setelah pengumpulan data, kita bisa mengembangkan kriteria tersebut. Setelah menganalisis kebutuhan dan data, langkah selanjutnya adalah mengembangkan atau memodifikasi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dengan hati-hati sesuai dengan temuan analisis. Jadi jangan terpaku pada apa-apa yang sudah kita kumpulkan yaitu data, tapi
sering-sering itu kita temukan pada saat pembelajaran, kita harus bisa mengembangkan kriteria tadi. Jadi jangan terpaku pada data yang sebelumnya telah kita rancang, kita buat. Ya Bapak Ibu ya, kita harus bisa pintar-pintar mengembangkan kriteria pembelajaran tersebut. Ada beberapa contoh kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang efektif. Yang pertama itu evaluasi holistik. Kriteria tersebut mencakup pengukuran aspek kognitif, emosional, dan sosial, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, prinsip-prinsip keterlibatan. Kriteria keterlibatan yang efektif mempromosikan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, bukan hanya hasil akhirnya. Relevansi kontekstual. Kriteria melibatkan aplikasi langsung terhadap konteks kehidupan nyata, sehingga memberikan dampak dan manfaat yang nyata dalam kehidupan siswa. Jadi ini 3 kriteria pembelajaran yang efektif itu. Yang pertama itu holistik. Nah, ini mencakup pengukuran kognitif, jadi nilainya bagus gitu. Nilainya tinggi sesuai di atas KKM, misalnya begitu. Yang kedua, prinsip-prinsip keterlibatan. Nilai itu jadi tidak terpaku pada KKM, tapi keterlibatan siswa langsung dalam pembelajaran tersebut. Apakah siswanya itu aktif atau tidak dalam pembelajaran. Yang ketiga itu relevansi kontekstual. Jadi harus disambung dengan apa-apa yang ada di kehidupan nyata. Jadi jangan hanya terpaku pada buku saja, tapi kita harus bisa mengembangkan ketercapaian pembelajaran yang efektif itu dengan lingkungan sekitar gitu. Jadi bisa efektif karena melibatkan lingkungan kehidupan nyata. Untuk mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Di sini saya simpulkan ada 3. Yang pertama itu kepentingan siswa, keterlibatan orang tua, dan kesiapan tenaga pendidik. Jadi 3 ini harus saling terkait seperti rantai. Kepentingan siswa yaitu kriteria perlu memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan siswa sebagai peserta didik yang utama. Karena apa? Kita ini mau mengajar siswa tersebut. Jadi harus bisa memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan siswa. Yang kedua itu keterlibatan orang tua. Keterlibatan pemahaman orang tua dapat menjadi faktor penting dalam merancang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi usahakan orang tua pun ikut terlibat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi orang tua juga jangan seperti yang klasikal hanya mengandalkan guru saja. Yang ketiga itu kesiapan tenaga pendidik. Nah, di samping 2 ini, satu lagi itu kesiapan tenaga pendidik. Jangan sampai ini sudah bagus, ini. Setelah kita tahu tadi 3 yang tadi, yaitu siswa, orang tua, dan guru, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, yang mungkin dihadapi. Yang pertama, adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Tantangan utama yang muncul ketika kriteria harus diubah untuk menyesuaikan perkembangan teknologi. Adaptasi. Yang kedua, konsistensi dan standarisasi. Memastikan konsistensi dan standarisasi dalam memodifikasi kriteria di berbagai lembaga pendidikan. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Tantangan manusiawi lainnya adalah resistensi terhadap perubahan, baik dari pihak siswa orang tua. Jadi mungkin ada misalnya kita mau mengembangkan memodifikasi tujuan pembelajaran itu menggunakan internet. Sering kita menemukan ada kendala banyak, ada di lingkungannya, ada di standarisasi sekolahannya, ataupun resistensi dari orang tua sendiri. Ada yang susah lah, inilah itu. Nah, jadi ya emang ini tantangan kita semua. Jadi harus kita rancang supaya tercapai tujuan pembelajaran. Manfaat dari merancang atau memodifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran itu peningkatan relevansi. Kriteria yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan relevansi dan penerapan pembelajaran dalam kehidupan nyata siswa.
Yang kedua, optimalisasi proses pembelajaran. Dengan kriteria yang sesuai, proses pembelajaran dapat dioptimalkan mengarah pada tujuan yang lebih baik dan efektif. Pemajuan kurikulum. Merancang atau modifikasi kriteria ketetapan membantu dalam menunjukkan kurikulum agar tetap relevan dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ini 3 manfaat ya Bapak Ibu ya. Relevansi dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, jadi pembelajaran jadi lebih optimal lagi. Yang ketiga juga dapat mendukung kemajuan kurikulum pendidikan. Dari penjelasan tadi dapat kita ambil kesimpulan dan rekomendasi, yaitu yang pertama, review terus-menerus, artinya diulang-ulang terus, bahwa sangat penting untuk terus mereview dan mengevaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran guna memastikan kesesuaian dan relevansinya. Kadang-kadang minggu pertama kita cocok dengan tujuan pembelajaran tadi, tapi minggu kedua tidak cocok. Nah, kita harus review terus, diulang sampai kita ketemu pembelajaran yang sesuai dengan apa tujuannya. Yang kedua, keterlibatan aktif, melibatkan semua pemangku kepentingan seperti siswa, orang tua, tenaga pendidik, dan pihak lainnya dalam proses pengembangan kriteria. Jadi harus aktif tadi ya, 3 tadi ya, orang tua, siswa, dan tenaga pendidik, juga sekolah juga. Ya harus aktif biar tujuan pembelajaran tersebut sesuai. Yang ketiga itu implementasi bertahap, implementasi perubahan kriteria secara bertahap. Jangan langsung saklek. Artinya ya kita sesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan saja ya Bapak Ibu. Pelan-pelan tapi pasti gitu loh maksudnya. Nah, demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya.